Patrick Kluivert telah menetapkan syarat bermain reguler bagi pemain yang ingin dapat panggilan ke timnas Indonesia. Hal ini membuat Ophan Lamara merasa bakal ada evaluasi terkait posisi Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan kembali berlaga pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2025 nanti. Skuad Garuda akan berjumpa Australia di Sydney dan menjamu Bahrain di Jakarta. Patrick Kluivert mengatakan salah satu syarat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Itu berarti, menurut Ophan Lamara, beberapa pemain andalan di bawah asuhan Shin Tae-yong yang ada saat ini akan dievaluasi oleh tim kepelatihan baru yang dikepalai Patrick Kluivert. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong akan dianalisis dan dievaluasi oleh Patrick Kluivert, tandas Ophan Lamara. Salah satu yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, di Australia, Rafael emang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi warning. Imbuhnya sementara itu, Ramadhan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan tampil memesona dan membuat ketiganya dinilai berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka dapat menit bermain secara reguler dari klubnya masing-masing. Sebaliknya beberapa nama seperti Ramadhan Sananta dan Ricky Kambuaya kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand, yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing, tukas Ophan Lamara. Bahkan Ramadhan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil, Ophan Lamara menambahkan. Jadi sekali lagi, statement dari Kluivert itu sangat jelas. Yang jadi langganan cadangan di klub masing-masing, ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalau dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong, akan kembali dipanggil, tutup Ophan Lamara. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye kini dilirik oleh klub papan atas Liga Belanda, FC Utrecht. Sebab, Tom Haye adalah sosok pemain yang dinilai cerdas. Memang, sosok Tom Haye tampil apik bela Almere City saat melawan FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda, Minggu, 9 Februari 2025. Tom Haye pun membantu Almere City menang 1-0 di markas FC Utrecht. Gol semata wayang Almere City kala itu dicetak oleh Junior Kadile pada menit ke-28. Pada laga ini, Tom Haye tampil starter dan ditarik keluar pada menit ke-76. Meski tak tampil 90 menit, gelandang timnas Indonesia itu mampu menjadi salah satu pembeda di atas lapangan. Para pendukung FC Utrecht pun menyebut Haye sebagai pemain cerdas dan layak untuk didatangkan musim depan. Hal ini disampaikan salah satu jurnalis RTV Utrecht, yakni Paul Pesel baru-baru ini. Bukankah kita kehilangan seorang pemain yang berkata, teman-teman, ini sudah sejauh ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ucap Paul Pesel dikutip dari Utrecht Fans PNL. Di Almere, mereka memiliki Tom Haye, yang merupakan agen bebas. Saya sudah mengatakannya kepada Jordi Zuidam, Direktur Teknik FC Utrecht, sambungnya. Lebih lanjut, Paul Pesel menyebut bahwa FC Utrecht tak memiliki pemain seperti Tom Haye yang cerdas. Meski lemah secara fisik dibanding pemain lainnya, hal ini terlihat di laga FC Utrecht versus Almere City, di mana ex-Heerenveen itu tampil apik dengan operan-operannya yang bisa membuat rekannya bergerak bebas. Dia, Tom Haye, adalah pemain yang membuat pemain lain bebas, kata Paul Pesel. Dia bukanlah pemain cepat, tapi dia pemain yang berpikir cepat dan mudah mencari solusi, ungkapnya. Atas dasar itu, Paul Pesel menyarankan FC Utrecht untuk merekrut Tom Haye pada akhir musim. Diketahui, Tom Haye sendiri hanya dikontrak 1 musim saja bersama Almere City. Kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2025 mendatang. Jika Almere City degradasi, kemungkinan Tom Haye akan hengkang dan FC Utrecht bisa mendapatkan gelandang timnas Indonesia dengan gratis pada musim depan. Di sisi lain, Tom Haye sendiri juga bakal memiliki keuntungan jika bergabung dengan FC Utrecht. Apalagi, FC Utrecht merupakan salah satu tim papan atas Liga Belanda. Saat ini, FC Utrecht bertengger di posisi ketiga klasemen dengan 42 poin. FC Utrecht tentu berkesempatan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye ternyata main dengan perasaan campur aduk.
Sebab, saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, kondisi anaknya saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Tom Haye harus menahan rasa sedih dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Tom Haye merasakan sedih sekaligus menegangkan sebelum laga dimulai. Bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Lamine Yamal siap. Timnas Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional. Salah satu yang sedang hangat dibicarakan adalah proses naturalisasi Amo Ouricho dan Lamine Yamal, pemain berbakat yang siap memperkuat lini serang timnas Indonesia. Namun, banyak yang penasaran, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang murah. Selain biaya administrasi dan hukum yang melibatkan pengurusan dokumen kewarganegaraan, ada juga negosiasi kontrak antara pemain, agen, dan PSSI yang turut memengaruhi besarnya dana yang digelontorkan. Sebagian biaya juga berkaitan dengan adaptasi pemain di Indonesia, termasuk pelatihan, penyesuaian dengan tim, serta biaya lainnya yang timbul selama proses naturalisasi berlangsung. Meskipun angka pastinya belum dipublikasikan, beberapa sumber menyebutkan bahwa biaya untuk seorang pemain seperti Amo Ouricho bisa mencapai angka yang cukup signifikan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa dan potensi besar yang dimilikinya. Tentu proses ini bukanlah hal yang mudah, baik dari segi administrasi maupun finansial. Namun, PSSI jelas berharap investasi ini akan terbayar lunas dengan peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia yang semakin kompetitif di ajang internasional. Menariknya, proses naturalisasi Amo Ouricho bukan hanya soal biaya, tetapi juga strategi panjang PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pengaruh pemain-pemain naturalisasi seperti Amo Ouricho bisa memberikan dampak besar dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu banyaknya pemain berbakat yang kini diproses untuk menjadi WNI, timnas Indonesia semakin berpotensi kuat. Amo Ouricho adalah satu dari banyak pemain yang diharapkan bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut memerhatikan Adrian Wibowo, yang bisa menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk merupakan salah satu andalan timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 lalu, dan melakoni debutnya pada Juni 2023 lalu. Dia bahkan bermain melawan Argentina dalam laga uji coba di jendela internasional Juni 2023 tersebut. Sang striker berusia 21 tahun sudah mengemas 22 caps bersama tim senior hingga kini, namun baru melesakkan 1 gol. Perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia, lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, pada Maret mendatang, ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab, tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini. Meskipun Ula Romeni sudah dinaturalisasi, namun, Patrick Kluivert patut mendengar kabar dari Amerika Serikat. Dengan penyerang keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, makin mengalami peningkatan karir. Dia telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, setelah bermain di level junior alias LAV 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo merupakan penyerang sayap, layaknya Rafael Struijk, dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud dan Hugo Lloris, di skuad LAV pada saat ini. Dia ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu, yang berakhir dengan skor 4-0 dengan Giroud juga ikut mencetak gol. Kabar terkini dari LAV adalah Wibowo termasuk dalam bangku cadangan ketika klub MLS itu mengalahkan tim raksasa Meksiko, Klub Amerika.
Dalam laga uji coba yang digelar di BMO Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi WIB tersebut, Love menang dengan skor 2-1, namun Wibowo tidak bermain sama sekali. Kendati begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam karirnya. Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert patut untuk memerhatikannya. RDA Media Cina prediksi masa depan timnas Indonesia di jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret mendatang, dengan persaingan di grup C yang semakin memanas. Grup ini dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan, 5 menang, 1 seri, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, 1 menang, 4 seri, 1 kalah. Menariknya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol.